Halo Sobat Hearpods, kenalin aku Chris, aku caster yang bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan nih. Akhirnya Hearpods kembali lagi, di episode kali ini kita akan membahas tentang organisasi. Jadi buat kalian sobat-sobat Hearpods, pasti ada yang kepo nih tentang organisasi, terutama buat maba-maba yang pada nyari info tentang organisasi nih. Oke, di sini kita udah kedatangan narasumber kita yang expert banget nih dalam organisasi, di mana narasumber kita ini sudah pernah menjabat menjadi Ketua BEM FTWLM, pernah menjadi Ketua Disnatalis FTWLM. Nah, itu yang ku spill dikit nih dari teman-teman mungkin kepo kan nextnya apa aja yang bakal dibahas dari pengalaman-pengalaman narasumber kita ini. Mungkin kita langsung kenalan aja sama narasumber kita ini kepada Bang Kolik, mungkin bisa memperkenalkan nama, prodi, angkatan, sama jabatan yang pernah diikuti nih Bang. Oke. Halo Sobat Hipot, ya kenalin aku Holik, nama lengkap Holik Malikur Rahman. Dulu kuliah di Unlam juga di teknik, jurusan teknik sipil, angkatan 2018. Itu mungkin perkenalan dari narasumber kita buat hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, mungkin kepada Abang boleh sambil dinikmatin dulu ya cemilan-cemilan yang ada di sini. Terima kasih. Ya. Ini dari Kopi Teknik ya? Iya, Kopi Teknik, Oke. bener banget. Kayaknya rame ya pengunjung Kopi Teknik ya? Oh, Kayak pasti Bang. hampir tiap sore lewat rame terus gitu. Iya, ini andalan dari mahasiswa teknik nih. Terus mungkin aku langsung nanya aja nih Bang ya. Iya. Buat Abang kemarin waktu masih menjadi mahasiswa aktif pernah ngikutin organisasi apa aja sih? Pas jadi mahasiswa aku kebetulan mungkin cerita dari anggota muda dulu kali ya. Pas anggota muda aku jadi anggota mudanya FKI Asirat, terus anggota mudanya Himpunan Mahasiswa Sipil. Nah, jadi pas zaman-zaman rekrutan anggota muda itu aku mikirnya aku nggak bakal ikut Garuda Teknik punyanya BEM. Ya. Nah, jadi aku mikirnya karena kayaknya BEM ini udah jadi pilihan utama. Jadi aku nyoba buat organisasi lain dulu. Kira-kira masuk nggak nih sama aku gitu kan. Nah, jadi pas jadi anggota muda aku milih FKI Asirat sama Himpunan Mahasiswa Sipil. Habis itu setelahnya aku kan milih BEM yang utama. Terus habis itu himpunan. Sehabis himpunan, kenapa aku nggak lanjut di FKI Asirat? Aku mikir bakalan susah kalau banyak organisasi. Jadi aku cuma milih BEM dan himpunan. Oke. Sedikit aku tambahin kenapa aku nggak masuk Garuda Teknik dan kenapa BEM jadi pilihan utama. Jadi cerita fun fact-nya pas aku PKKMB aku tuh kayak kepincut gitu sama BEM. Jadi lihat kakak-kakak yang punya leadership, yang kayak ngomong bagus, terus dari kakak-kakak yang cuma sekian puluh ngurusin banyak anggota mahasiswa pada saat itu kan. Jadi kayak aku bakalan bisa juga nggak kayak gitu. Jadi aku milih BEM lah akhirnya. Oke, itu mungkin pengalamannya Bang ya. Iya. Terus dari yang udah Abang laluin itu, menurut Abang penting gak sih organisasi itu di dunia perkuliahan? Dan kenapa sih Abang itu tertarik ikut organisasi itu? Oke. Jadi kalau BEM kan udah aku sebutin tadi kan kenapa aku milih BEM, kayak memang dari first impression di teknik kan kenalnya sama kakak BEM kan. Jadi kayak keren aja nih gitu. Nah, kalau bicara penting gak pentingnya, mungkin itu berdasarkan pengalaman diri sendiri, bukan pengalaman, kebutuhan atau kepentingan diri sendiri menurut aku. Jadi karena aku perantau dari Kalteng lah, mungkin gak usah disebutin tempatnya. Jadi kesini itu bener-bener sendirian lah. Mungkin ada teman yang dari kampung juga, mungkin cuma 1-2 orang. Jadi dari kebutuhan atau kepentingan aku pribadi, aku harus di Banjarbaru ini harus punya banyak teman gitu. Caranya gimana? Misal di kampus dulu nih, dari kampus kan ada yang namanya organisasi, terus kalau misalkan kita di prodi masing-masing ada lab, ada terus di fakultas juga ada UKM gitu kan. Nah, menurut aku pada saat aku maba dulu, kayaknya aku harus masuk organisasi biar banyak teman gitu kan. Biar banyak relasi, terus kalau ada apa-apa biar ada yang nolongin gitu. Jadi untuk
langkah awal kan mungkin belum tahu nih teman-teman itu pentingnya organisasi ini buat kelanjutan apa, mungkin belum sampai sana mikirnya gitu. Oke, Aku benar-benar. awalnya mikir cuma ya perbanyak teman lah di organisasi, mungkin dari kan di BEM itu punya banyak apa sih namanya dari berbagai prodi kan. Relasi ya. Nah, jadi lebih banyak lah gitu. Mm. Dan kenapa nggak ikut UKM pada saat itu juga kayaknya lebih cocok di organisasi yang kayak BEM, kayak himpunan aja gitu menurut aku. Jadi masuk himpunan dan BEM lah pada saat itu. Oke. Jadi yang kita dapat nih dari first impression aja, abang tuh sudah langsung kepincut ya sama kakak-kakak Ya. BEM nih. Mungkin kepada sobat-sobat Tirpos Kepincut sama juga. yang cantik sih ya, Oh, bisa banget ya. Oke. Eh, habis itu mungkin selama mengikuti organisasi kemarin itu juga, abang ada kesibukan lainnya nggak? Mungkin ada Pas yang dikerjain lagi. organisasi kan 2 tuh di Himpunan sama BEM. di sana kan himpunan sama BEM. Terus juga kemarin sambil kerja juga. Oh, sambil kerja. Sambil kerja, ya. Oh. Kerjanya itu dari Covid tahun berapa sih Covid? Covid 2020 apa 2021 ya? 2020. 2020 kan. Ya, Nah, 2020. 2020. Jadi boleh curhat dikit nggak Ah ya, nih? boleh. Oke. Silakan. Kalau misalkan boleh curhat dikit, jadi pada saat aku ikut himpunan, aku ikut BEM, terus di 2020 awal sekitar bulan apa ya, Maret apa Februari apa April gitu, jadi aku mulai coba-coba usaha sih sebenarnya pada saat Oh, itu. usaha. Jadi karena memang berangkat dari kampung, emang modal dikit lah buat kuliah, karena memang pada saat itu orang tua juga lagi down masalah ekonomi. Jadi di Banjarbaru aku mungkin harus harus kerja buat mutuhin kehidupan sehari-hari kan sambil kuliah. Jadi pada 2020 awal itu aku bikin usaha yang namanya Barbarasih. Nah, Barbarasih ini bergerak di bidang jasa sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kepo sama usahanya, nanti ada tuh di Instagram namanya Barbarasih. Ting, nah muncul nih di sini nih. Oke. Oke. Lihat ya Nah, nanti ya teman-teman ya. Jadi usaha itu tuh kayak kita jasa bersih-bersih kos, bersih-bersih ruko, macam-macam lah. Oh. Jadi peluangnya pada saat itu aku kan lihat teman-teman tuh banyak yang balik kampung. Pas kita kuliah di 2020 kan Covid, terus kita dirumahin. Oh, oke. Kuliahnya kan online. Online. Nah, jadi banyak peluang aku lihat kemarin tuh, banyak kawan-kawan yang entah pulang kampung atau pindah kos. Jadi usaha aku tuh bersih-bersih, terus pindahan, terus penitipan barang, karena mungkin banyak teman-teman yang pada saat itu takut sama barang-barang yang di kos atau di rumahnya gitu. Nah, jadi dititipin ke kita bisa, terus kos yang misalkan teman-teman udah balik dan malas buat bersihin, kita bisa bersihin. Terus banyak teman-teman juga yang pindah kos, kita bisa pindahin gitu. Jadi emang sih kerjaannya kemarin itu musiman doang pas Covid. Jadi nggak kita lanjutin. Terus habis itu akhir tahun ada teman aku yang kerja di Kopi Setara, kalau kalian tahu. Nah, di Setara itu dia mau resign, terus nyari pengganti, terus dia nawarin aku buat gantiin, terus lanjut deh di situ selama 2 tahun kerja di Setara. Di Setara jadi waiters, terus 3 bulan jadi waiters, lanjut jadi stockman di situ, kayak belanja barang, belanja macam-macam gitu deh. Keren banget nih dari yang udah abang ceritain, dimana pikirannya waktu itu mungkin dari keadaan sama mencari peluang ya waktu itu ya bang ya, kepikirannya ya dari keadaan juga, dimana menurut aku sih nggak banyak ya orang bisa ngelakuin kayak gitu mungkin di posisi abang, dimana lagi Covid, dimana lagi ekonomi down, tapi kita tetap berusaha untuk mencari peluang nih buat bisa bertahan nih kayak gitu. Mungkin dari usaha bebersih kemarin mungkin boleh tahu bang pencetusnya siapa nih, sama mungkin boleh diceritain lagi dikit kayak gitu teman-temannya. Kalau untuk yang Barbarasih kemarin tuh sebenarnya ide-ide gila kita pas di kosan aja sih sama teman ya. Jadi kayak sambil santai gitu, kira-kira gak ada duit nih, atau bahasa Banjarnya kan ada duit, nah kayak apa nih, ya, misalnya gitu kan. Jadi aku mikir kemarin tuh sebenarnya nggak pure 100% idenya dari aku. Aku tuh lihat di Instagram kayak di Jawa gitu, kayak ada usaha yang mirip gitu kan. Jadi aku coba pikirin sendiri kalau di sini kayak gimana. Terus
Aku ajak deh teman aku namanya Bokot. Mm-mm. Bokot Teknik Sipil 2018 juga. Jadi dah bikin IG dah kataku kan ke teman gue. Jadi dia yang bikin, dia yang admin, dia yang ngelayanin semua customer. Jadi aku yang bikin ide dan gimana jalan bisnisnya. Mm-mm. Jadi deh pada saat itu. Jadi sedikit curhat lagi. eh Customer pertama kali dapat kami itu, yang kami dapat itu di Pasar Banjarbaru, ruko. Ruko. Jadi rukonya tuh lumayan gede, sekitar 20 kali 10 mungkin ya. Jadi benar-benar tebel banget di situ debunya. Dan kita sama sekali nggak punya modal awal. Kita cuman berangkat dari kos, itu bawa sapu kos, terus pel yang punya kos juga. Wah. Jadi Nah. pada saat sampai situ kita tuh butuh sikat yang panjang, kamu tahu nggak? Sikat biasa tapi cuma Oh, tangkainya panjang. ada Iya. tangkainya panjang. Heeh. Jadi kita minta DP dulu 100 buat beli sikat itu, harganya 75, sisa 25.000 kita beliin sabun. Karena memang kita berangkat nol sama sekali. Oh. Jadi udah dari situ bisa bisa jalan deh habis itu. Oke. Oh, jadi kalau kami boleh tahu nih, berarti usaha pertamanya dan pelanggan pertama itu bukan mahasiswa sendiri Bukan, nih? kita nyebar di Instagram, Heeh. kita sebar di status WhatsApp juga, terus di Facebook, dan ya semua platform yang kita punya lah. Oke, oke. Terus dari pengalaman yang udah Abang ceritain, kayaknya kedengarannya sibuk banget nih ya kan waktu itu sambil Lumayan kerja, sih, lumayan. sambil kuliah, sambil organisasi. Ada nggak sih manage waktunya dari Abang sendiri kayak gimana, sama kesulitan yang dihadapin waktu itu kayak gimana aja sih Bang? Kalau manajemen waktu sebenarnya berangkat dari pribadi masing-masing sih sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi kalau misal kita lagi perlu apa nih? Lagi perlu urusan BEM misalkan. Ya. Aku misalkan nyeritain diri aku ya. Ah. Contohnya. Jadi kayak misal lagi BEM, terus himpunan, terus kerja juga. Nah, pertama sih sebenarnya privilege atau keuntungan aku pada saat itu, kita kuliahnya online. Oh, Nah, iya. jadi pas aku mulai kerja kan tuh kuliahnya bener-bener online full. Mm-mm. Online full kan 2020 itu kan kita online full. 2021 yang baru kita Semi. new normal kan, yang Ah. semi-semi offline ada online juga. Jadi 2020 itu aku karena full online, jadi pada saat lagi nge-shift di KP, jadi tinggal apa cocok-cocokan sama teman-teman aja. Oke, halo Sobat Earpods. Kita lagi ganti tempat nih, di mana kita nyari suasana baru. Di mana kalau kalian lihat, kami lagi ada di depan Koptek. Di mana Koptek ini merupakan tempat nongkrong anak-anak teknik nih. Mungkin buat Sobat Earpods yang pengen nongkrong, boleh langsung ke depan Koptek. Oke, mungkin kita lanjut ya Bang, yang terakhir tadi. Dari yang udah Abang ceritain buat kegiatan-kegiatan sama organisasi yang Abang jalanin, itu gimana sih cara manage waktu antara kerja, kuliah, organisasi, sama tantangan yang Abang hadapin selama menjalani kegiatan yang berbarengan itu apa aja sih kayak gitu Bang? Ya. Jadi alhamdulillah pas udah 2021 kan masih kerja, udah new normal tuh. Ya, Nah, kita udah ada semi offline. offline tuh ya. Nah, Benar. Jadi pas masuk ke 2021 itu aku udah apa ya? Kayaknya udah nyusun skripsi deh kayaknya. Oh, udah nyusun skripsi waktu itu ya? Heeh. Oh sorry, masih magang deh kayaknya. Oh, masih magang. Nah, jadi kita masih seminar apa sih pas magang? Seminar KP. Nah kalau di sipil, Ya. jadi nggak, yang kuliahnya juga udah nggak banyak lagi. Jadi kelasnya udah alhamdulillah, Heeh. alhamdulillah udah aman lah gitu kan. Jadi Oke. pas memang ada kelas lagi, nggak terlalu banyak. Jadi misal izin sekian jam kan di kerjaan masih aman. Kalau untuk bagi antara organisasi tergantung prioritas sih kemarin, antara BEM dan himpunan. Kalau misal di BEM misalkan itu jadi yang agak berat, misal contoh misal jadi MC atau jadi koordinator atau apa kan, di sebelah kan mungkin kita harus nyocokin juga. Di sebelah kita misal jadi anggota aja gitu kan. Cuman kalau pada saat persiapan atau prepare itu harus wajib 50-50 sih menurut aku, karena tenaga dan pikiran kan mungkin diperluin juga. Iya. Pada saat prepare. Kalau misalkan pada saat hari H kan mungkin udah nggak banyak yang perlu diinin lagi. Yang penting core timnya kan kebagi tuh. Kalau misalkan aku di BEM jadi core team, berarti di himpunan jangan jadi core team. Core team ibaratnya yang jalanin lah gitu kan. Benar-benar. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kita
disesuaikan aja sama prioritas pada saat hari itu. Karena kan kalau pada saat kita menjalani proker itu kan kita udah jauh-jauh hari udah tahu mau kita jadi apa, terus kita ngapain, itu kan pasti udah tahu kan. Nah, jadi di plan lah pada saat itu. Terus sih. Oke. Ada hiburan petir-petir sedikit ya. Iya, ini kalau misalkan teman-teman kedengaran. Jadi ini agak memang cuacanya suasananya kita habis hujan sih kayaknya. ekstrim ya. Habis hujan, cuman ya beginilah indahnya pemandangan di Fakultas Teknik. Benar banget tuh. Jadi kalau dari abang sendiri itu kemarin cara manajenya yang penting ada kontribusi ya. Betul. Jadi Kita yang penting ada kontribusi. ya ada kontribusi sama harus menempatkan posisi yang sesuai. Betul. Ya. Oke, benar-benar. Yang Jadi, penting kita kuliah nggak keganggu, kerjaan nggak keganggu, organisasi pun jangan sampai keganggu juga. oke. Gimana caranya kita menghandle itu ya? menghandle itulah. Oke, benar. Terus mungkin dari yang sudah abang jalanin itu kan berarti abang cukup lama ya ngikutin organisasi sambil kerja sambil kuliah. Itu ada nggak pengalaman yang menarik mungkin yang abang bisa ceritain ke teman-teman di nih? Kalau pengalaman menarik, misal mungkin di BEM aja ya. Ya. Kayak di BEM tuh kita dulu pernah kalau yang paling melekat di aku mungkin event yang aku pegang sendiri kali. Apa tuh bang? Boleh Kemarin kan aku pegang event FTPS. ya, FTPS. Oh, itu event besar tuh kalau di teknik. Ya, FTPS cuman pada saat COVID. Oh. Nah, pada saat COVID kan 2021 tuh belum ada sama sekali yang berani event. Cuman 2 kemarin yang event pas 2021. Karena nggak mungkin di Fakultas teknik. Jadi kita mikir kemarin kemana ya bisa event gitu. Jadi aku ikut jadi tenan, jadi bantu temanku yang punya kopi itu, terus ikut bantuin di tenannya pada saat event itu. Nah, eventnya namanya Nada Untuk Alam kalau nggak salah kemarin. Di Tahura. Ikut kan sampai pagi tuh nginep. Ya. Jadi pas pada saat itu ketemu sama orang kehutanan. Orang kehutanan yang ngecek after acaranya Nada Untuk Alam di pagi hari. Nah, jadi ngobrol-ngobrol, ternyata beliau orang kehutanan. Jadi aku langsung nimbrungin, kalau misalkan kita mau event juga di sini bisa nggak gitu? Gimana sih caranya? Iya. Ngobrol segala macam, diarahin. Ternyata bisa. Jadi pada saat itu kita pertama kalinya event bukan pertama sekalinya sih, kedua kalinya. Soalnya yang pertama juga di 2020 kita berani event cuman di Kimol. Oh, di Kimol. Ya, pada saat itu Bang Istiqlal ketua pelaksananya. Nah, jadi aku mungkin orang kedua yang ngadain event di luar Fakultas Teknik untuk FTPS. Jadi kita ngadain kemarin di Tahura. Pengalaman ininya, jadi kan kita jauh tuh Tahura ke sini kan. Jadi kita bolak-balik buat loading barang apa segala macam. Jadi kita udah persiapan dari sini, terus di sana semalaman juga. Dan kondisi saat itu juga kita sama Garuda Teknik, jadi untungnya banyak terbantu lah. Jadi kemarin juga gestar kita itu Jason Ranti, yang orangnya lumayan humble lah dengan keadaan seperti itu. Jujur kita minim banget persiapan pada saat itu. Jadi kita backdrop pun itu kita pakai bambu lah. Ya karena memang pada saat itu untuk yang proper banget, keuangan kita nggak siap juga. Yang penting kita bisa laksanain deh gitu. Jadi itu sih. Jadi pengalaman yang benar-benar berharga tuh tim-tim yang FTPS tahun 2021 solid banget sih kalau menurut aku, karena kita acaranya jauh dan mereka juga nggak nyerah buat support terus acaranya, dan alhamdulillahnya juga kemarin tuh rame banget ininya orangnya. Aku kira kan kayak COVID terus acaranya juga jauh, orang-orang pada takut atau mungkin malas. Tapi lumayan lah kemarin tuh, targetnya kan kita ya sekitar 1000-an dan akhirnya tercapai. Keren. Jadi untuk teman-teman pada saat itu aku ucapin terima kasih ya. Oke, mungkin bisa kalian aja nonton kan. Iya, siapa tahu teman-teman abang ini nih. Jadi aku kagum nih sama Euphoria, walaupun kondisinya waktu itu baru selesai dari COVID ya. Mungkin masih dalam tahap COVID juga ya 2021 itu. Tapi teman-teman BEM masih semangat banget buat ngadakan event, bahkan sampai di luar kota tuh. Banget gitu kan. Betul, di luar kota. Kan Banjarbaru di sana udah masuk Kabupaten Banjar, betul. Keren. Buat dari pengalaman organisasi yang sudah abang lalui itu pengaruh nggak sih ke kerjaan kayak gitu bang? Ada nggak sih yang bisa didapat atau dibawa kayak gitu kerjaan? Kalau pengalaman organisasi sama kerjaan ya,
Yang aku rasain banget tuh sebenarnya di public speaking, negosiasi, terus leadership, terus apa lagi ya? Karena mungkin disclaimer, kerjaan aku kan sebagai pengawas tuh di kontraktor. Jadi kan kerjanya tuh ngawasin misalkan proyek jalan, aku kan sebagai project manager di lapangannya. Nah, jadi ngawasin kepala tukang, terus ngawasin misal ada kepala pemborong yang lain-lain juga nih. Jadi di situ kita perlu manajemen kan. Misalkan kepala tukang A, B, C, D. Jadi kita ilmu leadership kepemimpinan di situ bisa kepake di manajemennya juga. Jadi kita public speaking pas kita ngomong ngejelasin ke orang juga bagus gitu kan. Negosiasi kita sama orang kampung di situ, misalkan kita perlu nutup jalan misal, atau perlu perizinan apa segala macam kan. Jadi yang menurutku kepake banget tuh di situ sih, ilmu yang nggak bakalan dapet pas aku kuliah. Bukan pas kuliah sih maksudnya, kalau cuman kuliah aja gitu. Cuman kuliah aja nih, Kalau kayak ikut misalnya cuman organisasi kuliah nih. doang. Jadi ya lumayan banyak sih feedback yang dihasilin pas masuk di organisasi. Oke, jadi nggak sia-sia ya sebenarnya ikut Iya. organisasi ini ya. Sangat banyak banget nih manfaat yang didapat buat realisasikan langsung di kerjaan kayak gitu ya. Terus juga aku dengar-dengar kalau di organisasi itu nambah poin plus nggak sih di CV, Bang? Yang sepengalaman BEM juga kayaknya kepake sih sebenarnya. Lumayan penting lah. Jadi di CV kita itu nggak cuma kuliah doang kan. Ya. Jadi ada nilai plus lah di situ. Kita kan kalau misalkan ikut organisasi ada nilai pengalaman kita selama di organisasi, kita sebagai entah itu ketua pelaksana atau jadi ketua organisasi tersebut. Jadi menurutku bakalan dilirik sih kalau dari HRD kayaknya. Jadi pengaruh banget ya buat organisasi di CV ini. Terus buat teman-teman nih, mungkin ada yang kepo kan, Bang, nanya-nanya. Sebenarnya cocok buat masuk organisasi semester berapa sih, Bang, kayak gitu? Kamu masuk organisasi semester berapa? Aku organisasi masuk dari semester 2 atau 3 gitu, Bang. Kalau anggota muda itu kan kalau nggak salah 2 kan. Ya, 2. Jadi kalau misalkan di teknik nih, jadi kalau misalkan sudah ada rekrutan anggota baru, ya udah masuk aja. Oh, berarti langsung aja sikat nih, Bang. Sikat aja. Semester 2 berarti ya? Semester 2. Nah, semester 2 berarti. Tuh. Kemarin Garuda Teknik berarti? Iya, Garuda Teknik aku. Nah, itu. Buat teman-teman yang masih bingung, kapan sih harus mencoba mulai masuk organisasi? Mungkin bisa dilihat dari pengalaman abangnya, itu rekomendasikan dari semester 2. Dimana kalau teknik sendiri itu ada Garuda Teknik. Dan ada juga yang lain-lain kan, Ya, Bang, betul. anggota mudanya. Dari UKM, dari himpunan kan diurusan masing-masing. Ya. Kalau misalkan UKM kan bisa semua prodi. Benar-benar. Jadi yang masih nyari tahu jawabannya mungkin sudah kejawab ya habis ini ya. Terus mungkin abang ada saran nggak sih buat teman-teman yang masih bimbang buat join organisasi atau enggak? Iya. Sebenarnya gimana ya? Karena dulu pengalaman aku pas jadi ketua BEM kan, itu kan kita ada rekrutan baru. Ya. Kemarin pun aku gagal buat bimbing teman-teman sipil supaya ikut join ke BEM. Karena mungkin mereka mikirnya ya nggak menarik atau apa, nggak tahu juga kan. Cuman ada beberapa lah teman-teman gitu kan. Karena aku dari sipil, toh aku pastikan ingin teman-teman sipilku juga masuk gitu. Iya, benar-benar. Tapi memang sebenarnya kita tuh nggak bisa maksa orang buat join organisasi, karena ya pertama tergantung kebutuhan masing-masing seperti yang aku bilang di awal. Ya. Misal aku karena perantau, aku perlu banyak teman, perlu banyak perlu banyak relasi kan. Jadi aku harus join organisasi lah, kataku kan, buat biar bisa banyak teman, banyak relasi. Mungkin kalau orang-orang yang nggak masuk organisasi, dia kan misal ikut di lab di prodi masing-masing, kan ada laboratorium. Ya. Terus mereka mungkin udah punya privilege kaya raya atau punya link yang memang ketika dia udah lulus ya udah gue kerja gitu kan. Udah ada arahnya. Udah ada arahnya. Jadi ngapain lagi buat ikut organisasi? Mungkin dia mikir ada yang seperti itu. Ya itu misal buat teman-teman yang masih bimbang, mungkin mikir-mikir lah, mungkin mikir-mikir masuk organisasi apa enggak, menurutku
asik aja sih kalau misalkan kita kerja sama-sama teman, terus kita mikirin sama-sama buat satu project yang sama sekali mungkin kita sebelumnya masih SMA nggak bakal mikir oh bakalan kayak gini. Jadi menurutku benar-benar pengalaman yang berharga lah. Oke. Gimana kita cara manage suatu acara ini biar sukses. Oh kayak gini caranya, kayak gini, kayak gini. Sempat kemarin juga kan dari gara-gara BEM kan sering event BEM. Jadi sempat diajakin event organizer juga kemarin. Oh, iya. Jadi LO sih kemarin. Jadi LO ya, Bang? Lumayan kan Pengalaman baru nih, nggak pernah pengalaman kepikir kan baru sebelumnya. karena berangkat dari BEM diajakin sama teman yang punya IO kan. Jadi jadi lumayan nambah-nambah kerjaan juga, nambah-nambah relasi juga gitu. Oke, itu mungkin ya Sobat Earpods yang masih bingung nih mau join atau enggak, join aja. Jadi banyak banget manfaatnya yang sebenarnya Buat secara mamba-mamba baru langsung, nih ya kan. Mamba-mamba baru nih yang udah disebutin abangnya itu sangat-sangat wah kalau aku bilang ya Ya. keren Biar banget sih. bisa flexing juga bisa kan. Ya, kan buat- keren tuh di hadapan orang-orang yang kuliah pulang doang kan. Jangan kuliah pulang tapi kaya raya nggak apa-apa. Itu yang punya link tadi ya. Iya, kalau misalnya udah punya link. Beda lagi. Bapaknya udah di Pertamina nih. Iya. HRD lagi misal. Iya. Ya terserah dia lah. Ya udah kamu selesain gelar aja deh Iya. ya. benar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya nasibnya sama aku misalkan, ya lebih berusaha lah kalau misalkan pas kuliah jangan pasrah dengan keadaan gitu. Iya, benar. Selagi masih ada kesempatan, cari Betul. kesempatan itu kan Bang ya. Oke. Buat pertanyaan terakhir nih ya Bang ya. Ya. Buat teman-teman yang sudah masuk di organisasi nih, mungkin bisa kasih tipsnya buat teman-teman ini biar bisa manajemen waktu dan baik nih dari Abang yang sudah pengalaman nih. Mungkin Iya. bisa kasih dikit. Oke, buat kawan-kawan yang organisasi ya. Ya. Jadi pas kita ikut organisasi, kalau menurut aku kita harus prioritasin yang utama kuliah dulu. Nah, jadi kuliah ini sebenarnya kan hal yang kita tuju di perkuliahan. Organisasi kan ini sebagai side-nya lah. Ya, Nah, jadi kalau misal ada praktikum, kalau misalkan ada kerja praktek ataupun mata kuliah, selesain dulu deh kalau menurut aku. Jangan sampai kita bolos atau nyempetin waktu buat kita bolos demi organisasi. Jadi prioritasin dulu secepat-cepatnya lah kuliah kan. Ya cepet nggak harus, tapi kita benar-benar dapat apa yang harus dituju pas kita kuliah. Mata kuliah selesai, skripsi jalan, magang jalan, dan organisasi pun juga harus jalan. Kalau misalkan kita ikut organisasi. Jadi menurut aku buat teman-teman yang mungkin ikut beberapa organisasi, jangan sampai kuliahnya diterbengkalaikan. Karena ada tuh beberapa temanku yang sampai over semester lah, yang sampai 14, ada yang mungkin 12 semester gitu kan. Bisa lebih cepat Yang ya, seharusnya Bang? bisa lebih cepat. Buktinya kan ya aku sendiri lah. Iya, pengalaman. Ya pada saat itu karena jadi ketua BEM ada syarat yang nggak boleh lulus. Sebenarnya bisa kemarin di semester 8 karena di semester 7-8 kan masih jabat BEM tuh. Nah, jadi nggak bisa Melepas wisuda. Kita ngikutin persyaratan aja. Sebenarnya dipaksa-paksain kayaknya bisa, cuma kemarin aku setting waktunya di Desember untuk selesai skripsi. Jadi ikut wisudanya yang Januari 2023. Jadi habis demis langsung wisuda. Bulan ininya demis, bulan depannya wisuda. Oke, langsung lanjut ya Bang ya. Ya. Tuh, mungkin buat teman-teman udah tahu jawabannya ya. Jadi apapun kesibukan kalian jangan lupa tujuan Bener. prioritas utama. Apalagi kita teman-teman belajar yang nih. juga sambil kuliah. Iya. Kuliah. Sambil kerja. Nah, kadang kan ada yang teman-teman kita yang larut kerja udah nerima gaji jadi Keenakan nih. kayak keenakan Iya, gitu kan. milih Jadi apa kuliahnya aja. di nomor 2 kan. Sebenarnya Jangan sampai ketika gitu lah. kita udah lulus kan lebih enak lagi kalau untuk kerja Iya. sebenarnya. Itu sih. Jadi kayak gimana pun pembagian waktu kalian jangan sampai kuliah itu kalian tinggal. Oke. Mungkin buat sobat-sobat Earpods yang masih bimbang buat join organisasi yang ada atau bingung pembagian waktunya di organisasi, sudah terjawab ya tadi semuanya. Dan juga untuk organisasi tadi sudah kita dapatkan dari pengalaman abangnya, kalau kalian ikut organisasi kita bisa dapat nilai plus buat CV, dapat relasi, dapat pengalaman baru,
Terus kita juga manajemen waktu, leadership dan lain-lain yang kalian anggapannya bisa dapatkan itu cuma di organisasi lah. Terus jangan lupa ingat satu pesan abangnya, tetap ingat prioritas utama kita yaitu perkuliahan kita itu sendiri. Mungkin terima kasih juga kepada narasumber kita buat hari ini yang sudah berbagi pengalaman, tips dan seputar organisasi buat yang sudah berlalu. Terus mungkin aku boleh minta kata-kata dari abang nih buat Kata-kata hari penutup ini. ya, kata-kata hari ini. Ada 100.000-nya nggak kata-katanya? Oke, kata-kata dulu. Kata-kata lah. Kata-kata hari ini boleh mikir dulu nggak? Oke, boleh bang. Oke, boleh mikir dulu. Pilih 50.000 untuk kata-kata atau 100.000 kasih fakta. Oke. Organisasi apa yo? Ayo, organisasi apa? Ayo. Jadi kata-kata mungkin yang terpikirkan saat ini panjang nggak apa-apa kan? Nggak Panjang. apa-apa. Jadi Boleh. kayak kalimat aja, Ya, kalimat. nggak kata-kata ya. Jadi organisasi kerja pada saat kamu kuliah mungkin tidak membuatmu kaya, tapi membuatmu lebih pintar dan banyak pengalaman. Udah itu aja. Kelas King. Kita kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat sobat Hearpods yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Aku Chris pamit undur diri. Hearpods, Life is hard, but engineering is harder.